Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. الحمد لله ala nikmatihi tatimmus shalihat. Kaum muslimin, sekarang kita berada di penghujung bulan Syawal. Kalau tidak salah sekarang 27 atau 28 Syawal. 27 Syawal mungkin, atau 28 Syawal. Dan sebelum Syawal ini betul-betul berakhir, maka di sana ada beberapa faedah yang berkaitan dengan bulan Syawal, yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Syawal. Kami akan menyebutkan secara ringkas sebelum masuk kepada pembahasan kajian tema pembahasan kita, bahwa pelafatan yang benar untuk bulan Syawal setelah bulan Ramadan adalah Syawal dengan tasdid, bukan Syawal, tapi Syawal. Syawal ini kaum muslimin bermakna mengangkat sesuatu ke tempat yang tinggi, atau juga bisa bermakna berkurang atau mengering. Oleh karena itu, onta yang kekurangan air susunya sudah mulai berkurang, itu juga disebut dengan Syawal. Begitu juga unta yang mengangkat ekornya untuk kawin, itu juga disebut dengan Syawal. Bisa disebut sebagai musim kawin, musim kawinnya unta. Kemudian kaum muslimin, bahwa di bulan Syawal ini ada begitu banyak hukum, karena masih memiliki kaitan erat dengan Ramadan. Hukum pertama yang sebagaimana antum ketahui adalah disyariatkan untuk membayar zakat yang disebut dengan zakat fitrah atau zakat fitri. Dan di 1 Syawal ini, yaitu malam 1 Syawal, seseorang sudah mulai diwajibkan untuk membayar zakat fitrah atau zakat fitri. Dan tentu kewajiban ini berlaku bagi mereka yang hidup di 1 Syawal. Bagi mereka yang mati sebelum masuk Syawal berarti tidak ada kewajiban zakat. Sedang mereka yang lahir 1 menit ya, atau setengah menit setelah masuknya Syawal, maka dia terkena kewajiban zakat fitur. Itu pertama. Hukum yang kedua, bahwa ulama berbeda pendapat tentang takbir 1 Syawal. Apakah dimulai pada malam 1 Syawal, ataukah takbir dimulai ketika seseorang meninggalkan rumahnya menuju ke tanah lapang untuk melakukan sholat Id? Ada perbedaan pendapat di sana. Ala kulli hal, pendapat yang rajih bahwa takbir dimulai ketika seseorang mulai meninggalkan rumahnya menuju ke tanah lapang. Itu pendapat yang rajih. Adapun takbir di malam hari, maka tidak ada dalil yang kuat mendukung ke arah sana. Ya, bahkan sebaliknya, perbuatan dari Nabi dan para sahabat
itu diceritakan mereka bertakbir ketika mulai meninggalkan rumah mereka menuju ke tanah lapang. Itu yang rajih insyaallah. Kemudian yang ketiga kaum muslimin, ada sebagian orang ketika sudah malam 1 Syawal mereka mengerjakan salat khusus yang disebut dengan Ihya Lailatul Fitr, menghidupkan malam Lailatul Fitr. Ya. Mereka berpijak dengan dalil yang diriwayatkan oleh At-Tabrani bahwa barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, maka hatinya tidak akan mati ketika hati orang-orang pada bermatian. Tapi hadis ini palsu. Ada juga riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud atau At-Tirmidzi, namun hadis ini juga lemah. Dengan demikian tidak ada ibadah khusus saat malam Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian kaum muslimin, bahwa keesokan harinya seseorang disyariatkan untuk mengerjakan sholat Id. Dan pendapat yang rajih bahwa sholat Id ini adalah sunnah muakkadah, tidak berhukum wajib. Barang siapa yang terluput dari sholat Id, maka dia mengerjakannya sebagaimana imam mengerjakan sholat Id, yaitu sholat 2 rakaat, takbir pertama 7 takbir, dan pada rakaat kedua dengan 5 takbir. Ada pendapat bahwa jika terluput dari sholatnya imam, maka dia mengerjakannya 4 rakaat. Tetapi yang rajih adalah 2 rakaat. Kemudian kaum muslimin, di antara amalan utama di hari Syawal, di bulan Syawal, adalah mengqadha puasa Ramadan bagi yang mereka memiliki utang puasa. Benar bahwa tidak ada dalil khusus yang menyebutkan demikian, tetapi ini masuk pada keumuman firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbik, bersegeralah dalam menuju pengampunan Tuhan. Juga sabda Nabi, at-tu'adu fi kulli syai', hendaklah seseorang itu berlaku tu'adah. Tu'adah itu tidak tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa dalam segala sesuatu, kecuali amalan akhirat, di mana kita dianjurkan untuk bergegas untuk urusan akhirat. Jadi semakin cepat kita melunasi utang, maka semakin baik. Kemudian kaum muslimin, ibadah yang lain yang disyariatkan adalah berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Pendapat yang rajih, dia bisa dilakukan pada waktu kapan saja, baik di awal, yang jelas bukan dilakukan di 1 Syawal, bisa dilakukan di 2 Syawal, bisa di pertengahan, bisa sebelum akhir, yakni bisa dilakukan dengan berturut-turut, bisa juga dengan berselang-seling. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Dan kaum muslimin, antum sudah mengetahui keutamaan daripada puasa Syawal ini, yaitu barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka kasiyamid dahri, sama atau sebanding dengan puasa setahun. Bukan menghapus dosa setahun, sebanding dengan puasa setahun. Ini tentu lebih besar keutamaannya. Ya, sebab puasa dalam setahun ini kaum muslimin ada 1 harinya yang menghapus dosa 2 tahun. Misal puasa Arafah. Ada puasa yang menghapus 1 harinya menghapus 1 tahun, yaitu puasa Asyura. Jadi keutamaannya sama dengan puasa setahun. Ulama berbeda pendapat, apakah mengerjakan puasa Syawal disyaratkan harus menuntaskan puasa qadha terlebih dahulu, yaitu puasa Ramadan baru Syawal, atau boleh Syawalan dulu baru kemudian mengqadha puasa. Ada perbedaan pendapat di sana kaum muslimin.
Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa boleh mendahulukan Syawal walaupun belum melunasi utang. Ya, karena bukan syarat mengerjakan sunnah harus didahului dengan wajib terlebih dahulu. Bukan syarat. Ya. Juga bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu melunasi utang puasa Ramadannya itu di bulan Sya'ban. Ya, dan tentu jauh dari anggapan kita, tentu jauh dari ungkapan kalau Aisyah sama sekali tidak melakukan puasa sunnah. Kemudian kaum muslimin, bahwa orang yang haid, sakit, dia masih tetap apa yang disabdakan oleh Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Walaupun dia masih punya utang, walaupun utang itu nanti dibayar beberapa waktu, walaupun lewat Syawal, asalkan sudah dilunasi, maka dia akan mendapatkan apa yang difirmankan atau disabdakan oleh Nabi, siapa yang puasa Ramadan karena iman, ihtisab, akan diampuni dosa-dosanya. Dia akan tetap mendapatkan keutamaan itu karena dia memiliki uzur. Oleh karena itu, jika ada orang yang berpuasa 6 hari misalnya, ya, kemudian dia belum menuntaskan, berarti ya masih tergantung dulu, belum. Tapi ketika dia menuntaskan Ramadannya di waktu kapan saja, berarti dia sudah mendapatkan keutamaan tersebut. Jadi pendapat mayoritas ulama, tapi tentu lebih utama jika mengganti puasa diutamakan, baru kemudian puasa Syawal. Tetapi ada kondisi-kondisi yang ada orang nggak bisa melakukan hal tersebut. Semisal wanita yang utangnya terlalu banyak, jika dia fokus ke Syawal dulu, maka mungkin tidak membayar utang dulu, maka mungkin tidak lutut, habis waktunya. Oleh karena itu dia melakukan puasa Syawal terlebih dahulu. Baik kaum muslimin. Kemudian ibadah berikutnya yang pernah dilakukan oleh Nabi adalah berumrah di bulan Syawal. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah bahwa Nabi SAW melakukan umrah 2 kali. Satu di Dzulqa'dah, umrah yang satunya di Syawal. Namun ada keterangan lain dari sahabat yang lain, semisal Ibnu Abbas atau Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW itu melakukan umrah 4 kali seumur hidup beliau, dan semua dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Lalu bagaimana dengan keterangan Aisyah? Kata ulama, boleh jadi kaum muslimin apa yang diceritakan oleh Aisyah bahwa Nabi memulai umrah di penghujung Syawal, ya, berihramnya di penghujung Syawal, lalu kemudian amalan-amalannya masuk di bulan Dzulqa'dah, ya. Jadi Nabi diceritakan oleh Aisyah umrah di bulan Syawal, apalagi di bulan Syawal ini cenderung biaya umrah lebih murah, cenderung, karena puncak umrohnya biasanya itu Ramadan di seputar akhir. Orang-orang tumpah ruah. Ya. Nanti ketika Ramadan berakhir pada pulang semua. Orang-orang Arab semua pada balik kampung. Ya, sehingga mulai agak sepi. Sehingga mungkin biaya pemondokan atau biaya hotel mungkin lebih murah. Cuma konsekuensinya tidak ada halal bihalalan, dan tidak ada kunjung mengunjung, dan tidak ada reuni-reunian, karena ada di mana? Ada di Mekah. Baik. Apalagi kaum muslimin, yang pernah dilakukan oleh Nabi di bulan Syawal adalah menikah. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, zawwajani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Nabi menikahi aku di bulan Syawal. Wa bana bi fi Syawal. Dan mengumpuli aku, yang berumah tangga denganku itu di bulan Syawal, yakni akad nikahnya di bulan Syawal sebelum berhijrah. Kemudian setelah berhijrah Nabi mengumpuli Aisyah di bulan Syawal, sehingga Aisyah radhiyallahu anha menyarankan wanita-wanita yang ada di Madinah untuk menikah di bulan Syawal. Kata Aisyah, adakah wanita yang lebih berbahagia, yang lebih beruntung di sisi Nabi dibanding diriku, dibanding wanita-wanita yang lain? Mengingat orang-orang jahiliyah kaum muslimin, ya, bangsa Arab itu paling pantang menikah di bulan Syawal. Karena Syawal sebagaimana definisinya, yaitu terangkatnya sesuatu atau berkurangnya sesuatu,
mengeringnya sesuatu, mereka menganggap kalau nikah di bulan Syawal, khawatir pernikahan mereka bisa terangkat, alias bisa hilang, ya, bisa tidak bahagia. Makanya mereka amat pantang menikah di bulan Syawal. Berarti ini tatayur. Tatayur. Dan begitu juga kita, barang siapa yang masih memiliki keyakinan seperti ini saat hendak menikahkan putrinya, termasuk menempatkan hari lahirnya anak putrinya dengan calon yang meminang itu, di mana legi nggak boleh ketemu kliwon atau wage nggak boleh ketemu legi misalnya, karena berpatokan dengan buku primbon, ya, maka ini bagian daripada tatayur. Nggak boleh, tidak boleh menganggap ada bulan tertentu yang sial, nggak boleh ada pernikahan, nggak boleh. Nah, oleh karena itu para pemuda yang di sini belum menikah, ya bolehlah untuk mengambil waktu di bulan Syawal. Tapi banyak pemuda tampaknya lebih memilih menikah di bulan Sya'ban. Kalau ditanya kenapa kok bulan Sya'ban, biar ada ngopeni nanti di bulan Ramadan. Biasanya begitu. Ya, oleh karena itu dari ungkapan Aisyah ini sebagian ulama beristimbat mengambil kesimpulan bahwa menikah itu disunahkan di bulan Syawal. Ada lagi yang mengatakan tidak, kalau kondisi masyarakat itu bertatayur, menganggap sial bulan tertentu, maka untuk melawan atau menghancurkan mitos-mitos tersebut, dia menikah di bulan itu. Nah, itu yang disunahkan. Misalnya kalau ada sebagian masyarakat kita tidak mau menikah bulan Asyura misalnya, kita nikah di bulan Asyura. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian apalagi kaum muslimin, ada namanya Id Abror. Id Abror. Id Abror itu di mana sebagian orang di zaman dulu kalau masuk 2 Syawal mereka sudah mulai puasa Syawal. Terus 3 Syawal, 4, 5, 6 sehingga 8. Nanti setelah 8 Syawal mereka melakukan Id. Ya, Id. Mereka merayakan hal itu. Waktu 1 Syawal sepi, sholat langsung balik ke rumah, langsung ke sawah. Ya. Nanti tanggal 8 Syawal baru buka pintu, baru ramai. Dan ini dipraktikkan oleh beberapa kaum muslim. Ya, kami lihat di wilayah kami, di daerah kami itu beberapa orang-orang trans yang kami lihat, mungkin datang dari arah Jawa Barat atau dari mana, itu kalau tanggal 1 masih sepi, tanggal 2 mereka langsung puasa Syawal. Ya, komunitas mereka, orang-orang di kampung mereka. Nanti pada tanggal 8 Syawal ramai mereka pergi ke pantai, ke mana dan lain sebagainya. Semestinya itu dilakukan di 1 Syawal. 1 Syawal itu adalah hari orang bermain, bersenda gurau. Ya, hari orang bermain-main. Itu 2 hari, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Dan boleh jadi bentuk kegembiraan kita di hari Idul Adha, di samping kita sudah saling bermaaf-maafan, saling berkunjung, adalah kebahagiaan bagi orang tua dan kebahagiaan bagi anak-anak dan lain sebagainya. Jadi tidak ada Idul Abror, ya. Dan itu adalah bagian daripada amalan bid'ah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, demikian kaum muslimin beberapa hukum yang berkaitan dengan Syawal. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang asma wa sifat. Poin ke-241, dan boleh jadi ini ada pertemuan yang ke-50 atau pertemuan lebih daripada 50. Ya. Wa ajma'u ala butlani qawli man dhahaba ila nafyi al-asma'i was sifati 'anillahi azza wa jalla kullan kal jahmiyah aw ba'dan kal asy'ariyah wal mu'tazilah. Ulama sepakat atas batilnya pendapat yang menafikan, yang meniadakan
nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik secara keseluruhan, semisal sekte Jahmiyah, maupun menafikan sebagian seperti Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Baik. Jadi semua pendapat ini adalah batil. Yang menafikan, menolak adanya nama dan sifat Allah baik secara keseluruhan ataupun sebagian. Dan tampaknya jika Anda aktif di media sosial, melihat perdebatan-perdebatan tentang masalah asma wa sifat, maka di sana Anda akan menemukan ada sebagian orang yang menolak jika Allah itu istiwa di atas arsy. Jika Allah ada di atas arsy, atau Allah memiliki tangan, ya, atau Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki, mereka menolak. Nah, ini kita akan singgung. Di sini penulis menyinggung 3 kelompok: Jahmiyah, Asy'ariyah, dan Mu'tazilah. Intinya, siapapun yang menolak nama-nama Allah, begitu juga dengan sifat-sifat Allah, baik seluruh ataupun sebagiannya atau beberapa bagiannya, itu disebut dengan kelompok Mu'attilah. Mu'attilah. Dan kelompok ini yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah itu ada 3, seperti yang disebutkan penulis. Di sini ada disebut Jahmiyah. Sekedar mengingatkan kembali bahwa Jahmiyah itu adalah pengikut Jahm bin Safwan, di mana ini Jahm bin Safwan dan pengikut-pengikutnya, mereka adalah kaum yang tidak mau menetapkan nama dan sifat-sifat Allah, nolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Artinya mereka mengatakan atau berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak punya nama, Allah tidak punya sifat, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak berfirman, Allah tidak mengampuni, Allah tidak marah, Allah tidak ridha, ya, Allah tidak ada di atas, ya, Allah tidak istiwa, Allah tidak berbicara, Allah tidak turun. Mereka mengingkari semua itu, ya. Alasannya apa? Alasannya karena kalau menetapkan nama untuk Allah, juga menetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, berarti ini menyebabkan seseorang terjatuh dalam penyerupaan kepada makhluk. Ya. Karena kalau dikatakan Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Allah melihat, makhluk juga melihat. Kalau Allah berkata, berfirman, manusia juga berkata. Ya. Kalau Allah ridho, manusia juga ridho. Oleh karena itu, enggak ada nama Allah, enggak ada sifat Allah. Siapa yang mengatakan Allah memiliki nama, Allah memiliki sifat, kafir dia. Nah, itu Jahmiyah bin Safwan. Makanya dia menolak firman Allah, kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Dia menolak semua itu. Ya, menolak. Dan tentu kaum muslimin ini adalah kelompok yang paling parah dalam memahami asma wa sifat. Nah, itu namanya kelompok Jahmiyah. Ada lagi kelompok Mu'tazilah, dan Ustaz sudah menceritakan mungkin pertemuan terakhir tentang Wasil bin Atha, di mana Wasil bin Atha ini dulu adalah salah seorang murid daripada Hasan Al-Basri. Ya, ini sudah kita angkat biografinya. Dan orangnya cadel, nggak bisa bilang huruf ra. Namun dia pandai berkhutbah, bisa menghindari semua huruf ra. Bayangkan. Ya, dia berkhutbah, dia bisa menghilangkan huruf ra dari semua kalimat-kalimat yang ini. Jadi dia cari kalimat yang sepadan. Ya. Nah, ini dulunya merupakan murid seorang tabi'in yang mulia, Hasan Al-Basri. Kemudian dia menentang gurunya.
dan i'tidal, yakni keluar dari majelisnya Hasan al-Basri. Ia dan para pengikutnya menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Oke lah, semua nama ditetapkan. Ya. Tetapi dia menolak menetapkan adanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengatakan Allah itu Ar-Rahman, namun tidak memiliki sifat Ar-Rahman, sifat pengasih. Allah itu As-Sami, Allah itu memang betul namanya Maha mendengar, tetapi Allah tidak punya sifat As-Samu, mendengar. Sebab kalau punya sifat mendengar, ya kayak makhluk berarti. Dan begitu seterusnya. Allah Maha melihat tapi tidak punya sifat melihat. Allah berbicara tetapi Allah tidak memiliki sifat berbicara. Ya, kalau ditanya apa alasannya? Alasan mereka bahwa jika kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Kalau sudah menyerupakan dengan makhluk, berarti ini masuk dalam kategori kekafiran. Oleh karena itu enggak ada sifat-sifat Allah. Padahal dalam Al-Quran jelas ada, dan ini sudah kita sering angkat. Dalam hadis ada begitu banyak, dan ini sudah kita sering angkat contoh-contoh. Tapi mereka menolak semua sifat-sifat Allah. Ya. Dan pengikutnya banyak, kaum muslimin ini pengikutnya banyak. Mu'tazilah pengikutnya banyak, bahkan dulu pernah menjadi aturan negara dipegang oleh pemerintah di kerajaan Abbasi atau di kerajaan ya waktu itu. Bahkan Imam Ahmad menjadi korban dari pendapat ini, dan rakyat dipaksa untuk mengimani, mempercayai keyakinan-keyakinan seperti itu. Dan kalau antum memperhatikan dengan baik, ada banyak orang yang masih punya pendapat hal-hal seperti itu. Kemudian kaum muslimin Asy'ariyah. Kelompok Asy'ariyah ini adalah kelompok yang mengklaim atau mengaku dirinya sebagai penganut Imam Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah. Walaupun sebenarnya Abu Hasan al-Asy'ari sudah berlepas dengan pendapat-pendapat tersebut. Di antara akidah kelompok ini, mereka menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetapkan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian sifat. Dengan cara apa? Dengan cara mentahrif. Diselewengkan maknanya. Ya, jadi ini ciri kelompok yang ketiga, Asy'ariyah. Ya, yang sebagaimana diklaim oleh banyak warga di Indonesia mau kita ini berakidah Asy'ariyah. Jadi mereka ini menetapkan sifat-sifat nama-nama Allah, oke. Namun mereka dalam hal sifat Allah, mereka menetapkan sebagiannya dan menolak sebagiannya. Menolak bukan dengan menolak sifat tersebut, tetapi tidak menolak dengan hakikatnya, dengan ditahrif, dengan ditakwil. Contohnya misalnya tangan, ya disebutkan yadullah, tangan Allah itu ditahrif dengan makna kekuasaan. Ya, kekuasaan. Jadi ketika kita mengatakan bahwa sesungguhnya hati hamba itu ada di jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Hati hamba itu ada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi mereka mengatakan bagaimana Allah bisa memiliki jari jemari? Oleh karena itu ditahrif. Ya. Begitu juga semisal Allah cinta. Ya. Innallaha yuhibbul mutatahhirin wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang berbuat ihsan. Katanya cinta di sini bukan cinta seperti cinta manusia, kata dia. Betul itu. Tetapi ditahrif. Cinta di sini katanya keinginan untuk memberikan pahala. Keinginan untuk memberikan pahala. Kalau disebut cinta berarti Allah hendak memberikan pahala. Nggak boleh dimaknai dengan cinta. Nah, ini namanya tahrif. Baik. Sehingga
nama-nama dan sifat-sifat Allah ada yang ditolak karena dia sangka tidak masuk akal, sehingga perlu ditahrif, ya, diselewengkan maknanya. Jadi berdasarkan apa? Berdasarkan logika. Ya. Semua pemikirannya ini masalah sifat ini sandarkan kepada akal. Apa yang cocok bagi akal diterima, yang tidak cocok bagi akal ditolak. Ya, baik. Lalu bagaimana keyakinan ahli sunnah, manhaj salaf dalam asma wa sifat? Maka biarkan saja, kita biarkan Ibnu Abdil Bar, ya, yang menyampaikan hal ini. Ulama-ulama terdahulu dari kalangan mazhab Maliki. Kata Ibnu Abdil Bar, Ahlus sunnah mujmi'una ala al-iqrari bis-sifatil warida kulliha fil Quran was sunnah. Ahli sunnah sepakat untuk menetapkan seluruh sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, wal imani biha, serta beriman kepadanya, wa hamliha 'ala al-haqiqah la 'ala al-majaz, dan memahaminya menurut makna hakikatnya, bukan makna kiasan. Lihat, itu kata Ibnu Abdil Bar. Jadi bukan orang yang dituduh katanya Wahabi itu mencipta sesuatu yang baru, pemahaman baru tentang asma wa sifat. Tidak, kaum muslimin. Ya. Ini kata Ibnu Abdil Bar, hidup ribuan tahun yang lalu. Ya. Kemudian kata Ibnu Abdil Bar, illa annahum la yukayyifuna syai'an min dzalik. Hanya saja para salaf itu tidak yukayyifun. Mereka tidak menentukan atau menanyakan bagaimananya, kaifiatnya sifat-sifat tersebut. Jadi tidak menanyakan bagaimana tangan Allah, seperti apa jari jemari Allah. Ya, tidak seperti itu kaum muslimin. Adapun kelompok ahli bid'ah seperti Jahmiyah, kata beliau, wa amma ahlul bid'ah wal Jahmiyah wal Mu'tazilah kulluha wal Khawarij fa kulluhum yunkiruha. Adapun kelompok ahli bid'ah seperti Jahmiyah, Mu'tazilah dan Khawarij, semua mengingkari sifat-sifat tersebut dan tidak memahaminya secara hakiki. Ya. Wa yaz'umuna anna man aqarra biha musabbihun. Mereka berkata, siapa yang menetapkan hal tersebut itu adalah musabbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, jadi persoalan ini sudah lama kaum muslimin. Ya. Jadi kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah, mereka yang mengikuti manhaj salaf, menetapkan semua nama-nama Allah dan menetapkan semua sifat-sifat Allah dan memaknainya secara hakiki, tanpa majaz, tanpa kiasan, dan tidak menanyakan bagaimananya, dan tidak pernah berkata bahwa tangan Allah sama dengan tanganku ini. Itu yang terlarang, nggak boleh, haram hukumnya. Ya. Bahwa turunnya Allah ke langit dunia sama dengan turunnya aku seperti ini, haram hukumnya, tak diperbolehkan. Nah, itulah ahli sunnah wal jamaah yang sejati. Alhamdulillah. Nah, jadi itu poin yang pertama. Jadi kita secara totalitas, ingat kaum muslimin, ahli sunnah secara totalitas menerima nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, ya, tanpa tasbih, menyerupakan sifat Allah dengan makhluk, juga tidak mentahrif, juga tidak mentakwil. Ya, ini ahli sunnah wal jamaah, alhamdulillah. Dan sebenarnya poin ini hanya menguatkan dengan poin-poin sebelumnya. Ya. Sekarang kita masuk poin yang kedua. Wattafaqa as-salaf rahimahullah ta'ala
ala anna al-ittifaqa fil asma'i la yastalzimu al-ittifaqa fis sifat. Para salaf sepakat bahwa adanya kesamaan dalam nama tidak mengharuskan kesamaan dalam sifat-sifat. Nah, ini kaidah penting kaum muslimin. Ya. Adanya kesamaan dalam nama tidak mengharuskan kesamaan dalam sifat. Ya. Jadi alhamdulillah ini kaidah terpenting bagi kita, bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ini adalah bantahan kuat terhadap pegangan ahlul kalam. Nah, ini bantahan kuat yang menjadi pegangan ahlul kalam. Karena ahlul kalam ini, ya, ahlul kalam ini punya kaidah bahwa kesamaan dalam nama mengharuskan kesamaan dalam sifat. Ya. Sehingga kaum muslimin dengan adanya kaidah seperti ini menyimpanglah mereka dalam asma dan sifat. Sehingga mereka menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah gara-gara kaidah yang batil tersebut. Adanya kesamaan nama berarti mengharuskan kesamaan sifat. Tidak, kalau Ahlussunnah wal Jamaah adanya kesamaan nama tidak mengharuskan ada kesamaan sifat. Ya. Kata mereka bahwa menetapkan sifat-sifat bagi Allah mengharuskan penyerupaan Allah dengan makhluk, dan ini merupakan kekurangan bagi Sang Pencipta. Sebab menurut mereka, jika kita menetapkan sifat tangan, misalnya tangan bagi Allah, maka itu mengharuskan bahwa tangan tersebut sama dengan tangan makhluk, karena lafaz tangan digunakan pada keduanya. Ya. Maka karena sama dalam nama, mereka menyimpulkan harus sama pula dalam sifat. Itu klaim mereka. Berdasarkan prinsip mereka yang rusak ini, maka mereka menolak seluruh sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu kaum muslimin, kita wajib membantah kelompok ini dengan menampilkan kaidah yang bisa membatalkan dan menggugurkan hujah mereka. Kita katakan sebagaimana yang ditulis oleh penulis, kesamaan nama tidak mengharuskan kesamaan sifat. Baik. Jadi kaum muslimin, yang benar adalah kaidah yang kita buat tadi, yang ditetapkan oleh penulis. Mari kita buktikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha kana sami'an basira." Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hambanya, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira." Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Kami mengujinya, maka kami jadikan dia mendengar lagi melihat. Namun kaum muslimin, Allah yang Maha mendengar tidaklah sama dengan yang mendengar dari makhluknya. Dan Allah Maha melihat tentu tidak sama dengan melihat yang dilakukan oleh makhluknya. Baik, Allah berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima." Allah itu Maha penyayang kepada orang-orang beriman. Dan Allah menyifati nabinya bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu penyayang dan lembut kepada orang-orang beriman. Jadi Allah punya sifat itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga punya sifat tersebut. Akan tetapi yang Maha Penyayang tidaklah sama dengan yang penyayang. Yang Maha Pengasih tidaklah sama dengan yang pengasih. Dan ada banyak ayat-ayat yang semisal dengan hal ini. Baik kaum muslimin. Adapun dalil akli secara rasional tentang kaidah yang baru saja kita sebutkan, bahwa telah diketahui bahwa makna dan sifat-sifat itu berbeda satu sama lain sesuai dengan apa yang disandarkan kepadanya. Jika kita mengatakan bahwa besi itu lunak dan manusia juga lunak,
maka besi dan manusia sama-sama disifati dengan kelunakan. Namun secara akal dan indera kita mengetahui bahwa kelunakan yang disandarkan kepada besi tidak sama dengan kelunakan yang disandarkan kepada manusia. Begitu juga batu karang itu kokoh, ya. Si fulan kokoh dalam pendapatnya, walaupun sama-sama disifati kokoh, tetapi kekokohannya ini tentu berbeda, ya, tentu berbeda kaum muslimin. Begitu juga semut punya kaki, gajah punya kaki, sama-sama disebut kaki, sama-sama namanya kaki, tetapi sifat daripada kaki keduanya berbeda. Yang ini kecil, yang ini amat besar, dan lain sebagainya. Begitu juga lampu punya cahaya, matahari juga punya cahaya, sama-sama namanya cahaya. Namun kaum muslimin, ya, secara sifat tentu berbeda. Ya, yang ini cahayanya tidak menyilaukan dan tidak panas, yang ini cahayanya panas. Nah, jadi kaum muslimin, adanya kesamaan nama tidak mengharuskan adanya kesamaan sifat, dan itu terbantahkan dengan realitas yang ada. Ya. Allah ada, manusia juga ada, sama ada. Tetapi keberadaan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan keberadaan makhluk. Allah dimulai dari ketidakadaan dan tidak berakhir dengan ketidakadaan, sementara makhluk bermula dari ketidakadaan, lalu kemudian ada, lalu kemudian tidak ada. Sama-sama ada, sama-sama ada. Nah, demikian. Allah hidup, manusia juga hidup, tetapi hanya sama dari sisi nama, namun dari sisi sifat tidak sama. Alhamdulillah. Jadi itu kaidah yang kedua, dan ini kaidah amat penting kaum muslimin. Pegang baik-baik. Ya, pegang baik-baik. Karena ada orang ketika kita berbicara tentang nama Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah, dia mengatakan, oh si fulan musyabbih, si fulan ini menjisimkan Allah sama dengan makhluk. Enggak ada kaum muslimin. Waliyadzubillah, tidak ada yang berpendapat seperti itu. Ketika kita menetapkan bahwa Allah itu turun ke langit dunia, ya, di antara sifatnya turun ke langit dunia, kita menetapkan bahwa Allah turun ke langit dunia, tetapi kita tidak menyamakannya sama dengan makhluk. Baik. Poin 243. Wa ajma' as-salaf ala anna bab al-asma', ulama sepakat bahwa sudah masuk Isa belum ini? Belum masuk ya. Ulama sepakat ala anna babal asma'i was sifat, bahwa dalam bab nama-nama dan sifat Allah la madkhala lil aqli fihi ala wajhil istiqlal. Akal tidak memiliki peran secara mandiri. Lakin al-aqlu fihi tabi'un lin nas. Melainkan akal itu mengikuti nas, teks wahyu. Ya, jadi dalam menentukan nama dan sifat-sifat Allah kaum muslimin itu bukan bagiannya akal. Ya, sebab ada orang punya terlalu leluasa membuat kreasi-kreasi baru. Allah tidak memiliki nama yang itu, dikasih nama yang dengan nama yang itu. Ya. Allah tidak memiliki sifat yang ini, diberi nama dengan sifat yang itu. Ya. Nah, seperti itu. Baik, apa maksud penulis ini? Kaidah bahwa akal tidak memiliki peran secara mandiri dalam persoalan nama dan sifat Allah, itu bermakna bahwa mengenal Allah, baik nama-nama dan sifat-sifatnya, itu bersifat tauqifi, yakni harus berdasarkan dalil, yakni sepenuhnya tergantung pada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Akal
tidak mampu secara mandiri memahami hakikat tentang bagaimana sifat-sifat Allah atau rincian detailnya. Oleh karena itu, dasar dalam menetapkan atau meniadakan sifat-sifat tersebut adalah sam'u, harus berdasarkan dalil wahyu, bukan akal. Sebab akal tidak memiliki otoritas untuk menghukumi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Jahmiyah dan kelompok ahli ta'til lainnya yang menjadikan akal sebagai tolak ukur dalam menetapkan atau menafikan sifat-sifat Allah. Mereka pakai akal. Mereka mengatakan, apa yang menurut akal harus ditetapkan, maka kami tetapkan hal itu. Baik Allah menetapkan untuk dirinya atau tidak, kami tetapkan. Dan apa yang menurut akal harus ditiadakan, ini tidak pantas untuk Allah, maka kami akan meniadakan meskipun Allah menetapkannya. Nah, jadi misalnya Allah punya tangan atau Allah tertawa. Secara akal mereka, Allah tertawa, ya apa tuh Allah tertawa? Bagaimana Allah tertawa? Kan kita sudah menyebut dulu tentang hadis yang menyebutkan sifat Allah adalah tertawa. Ya. Kata mereka, kalau Allah tertawa, ini nggak masuk akal Allah tertawa. Kalau tertawa itu ya makhluk, kalau Allah nggak mungkin masuk akal. Jadi meskipun ada dalilnya, ditolak. Karena yang menjadi tolak ukur adalah apa? Adalah akal. Kalau itu api, maka dia akan tetapkan. Walaupun Allah belum menetapkan atau tidak menetapkan untuk dirinya. Ya. Jadi itu bagi kelompok-kelompok batil, mereka menjadikan akal sebagai hakim dalam menentukan apa yang wajib atau mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari prinsip inilah kaum muslimin lahirlah konsekuensi bahwa apa yang dianggap akal layak menjadi sifat Allah, mereka tetapkan meskipun tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan apa yang dianggap akal tidak layak bagi Allah, mereka nafikan meskipun terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, mereka mengatakan Allah tidak memiliki mata, Allah tidak memiliki wajah, Allah tidak memiliki tangan, Allah tidak beristiwa di atas ars, dan Allah tidak turun ke langit dunia. Mereka tidak menetapkan itu, tetapi diselewengkan maknanya. Ya, mereka mentahrifnya dan menamai penyelewengan tersebut dengan takwil. Jadi ini seperti itu. Kita takwil, padahal itu adalah penyelewengan makna. Ya. Baik kaum muslimin. Jadi bahasanya ditakwil. Seandainya mereka mendustakan itu semua, menolak semuanya, kita katakan kafir. Tetapi mereka pakai bahasa yang lain, bahasa halusnya. Katanya, bukan, kami bukan menolak, tapi kami takwil. Nah, seperti itu. Jadi kelompok-kelompok yang menyimpang, mereka memainkan peran akal di sana, menjadikan akal sebagai tolak ukur. Nah, itulah yang membedakan kita kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah yang bermanhaj salaf, bahwa untuk asma wa sifat itu kita serahkan, kita bersandar sepenuhnya kepada wahyu. Kita tidak punya wewenang di sana. Tetapi pelaku kebatilan menganggap bahwa akal yang paling berperan, akal yang paling menentukan. Ya, baik. 244. Wa ajma'u ala butlani qaulil asy'ariyah min qasri sifatil isbat ala sab'in sifatin faqat. Mereka sepakat atas batilnya pendapat Asy'ariyah yang hanya menetapkan sifat Allah hanya sebatas pada 7 sifat saja, atau bahkan ada 20 sifat. Ya, ada 20 sifat. Nanti kita bahas di pertemuan mendatang. Ini tentang pendapat Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah ini sifat-sifat Allah dia hanya tetapkan 7 saja. Cuma 7. Selebihnya tidak dianggap. Tetapi ditahrif, ditakwil istilah kata mereka. Kita takwil. Bukan menolak, tapi ditakwil. Jadi yang ini ditetapkan 7, yang selebihnya tidak ditetapkan, alias ditakwil. Bagaimana pembahasannya akan kita bahas atau lanjutkan di pertemuan mendatang. Baik. Jika ada hal yang mau ditanyakan sebelum majelis ditutup, maka kami persilakan untuk bertanya. Nah, bagaimana
bagaimana hukumnya orang yang pengen mengqadha puasa Ramadan tapi sudah melakukan fidyah? Dia sudah melakukan fidyah. Iya. Tinggal dilihat kasusnya. Kalau memang dia harus mengganti dengan qadha bukan fidyah, tapi karena ketidaktahuannya cuma dengar-dengar kabar bahwa dia bayar fidyah, maka yang benar jika dia menemukan dalil yang yang pasti, maka dia mengqadha. Tapi kalau itu masih di wilayah khilaf, ada ulama berpendapat yang ini, ada berpendapat ini. Yang ini dulu dia sudah keluarkan fidyah karena ada yang fatwakan demikian. Belakangan hari ada mengatakan harus qadha lagi. Maka al-ijtihad la yunqadhi bil ijtihad. Ijtihad itu tidak membatalkan ijtihad yang baru, tidak membatalkan ijtihad yang lama. Alias yang dulu sudah sah. Kalau sekali lagi masih dalam ranah khilaf. Ya, semisal nih, wanita yang haid mesti mengqadha, bukan fidyah. Lalu dia bertanya kepada seorang, apa hukumnya untuk wanita yang haid? Ini bagaimana cara menggantinya? Oh, bayar fidyah. Akhirnya bayar fidyah. 7 kali bermakan orang miskin. Besok-besok ketemu dengan seorang ustadz yang lain. Dia mengatakan, oh bukan fidyah, qadha. Tidak ada dalilnya fidyah, harus qadha. Karena memang dalilnya jelas, tegas, berarti yang dulu tidak dianggap, maka dia harus mengqadhanya, apalagi waktunya masih luas. Tapi kalau masih di wilayah khilaf, maka tidak perlu. Semisal wanita yang hamil, ya, ini membayar fidyah atau membayar qadha, ada khilaf di sini. Ya, jika ada yang pernah berfatwa kepadamu bahwa cukup membayar fidyah, lalu anda sudah mengeluarkan fidyah, misalnya hamilnya selama 1 bulan penuh dia tidak berpuasa, selesai sudah. Walaupun mungkin datang ijtihad berikutnya yang mengatakan bahwa harus mengqadha misalnya. Tidak, dia tidak perlu mengqadhanya. Nah, apalagi ini teksnya masih dalam batas khilaf. Tidak ada nas yang jelas yang mengharuskan untuk mengqadha, apalagi membayar fidyah dan qadha. Demikian. Nah, jadi tergantung lihat kasus. Ya. Baik. Kalau kasusnya itu sakit terus tidak sembuh sampai meninggal ya, melewati Ramadan. Baik. Di Ramadan itu bayar fidyah. Apakah ahli warisnya itu berkewajiban untuk mengqadha? Sudah tidak ada kewajiban. Jika ahli warisnya sudah bayar fidyah, maksudnya dulu waktu dia masih hidup tidak berpuasa dia bayar fidyah. Waktu sakit dia bayar fidyah. Memang sudah seharusnya dia bayar fidyah, bukan qadha. Dia sudah melakukan hal yang benar. Oleh karena itu ahli warisnya sudah tidak perlu mengqadha puasanya. Ya, dengan fidyah itu sudah cukup. Nah, baik kaum muslimin, tampaknya sudah masuk waktu Isya. Kita cukupkan sampai di situ dan masih akan berlanjut insyaallah di pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.